Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali dengan saya Abu Nasbullah, mahasiswa Pascasarjana Setiami Jakarta, jurusan Manajemen Administrasi Publik, kelas AA86. Saat ini saya berada di salah satu kawasan industri yang ada di Kabupaten Karawang, yaitu Kota Bukit Indah di Cikampek. Di lokasi inilah yang menjadi saksi selama COVID-19 ini paling terkena dampaknya. Menurut data dari Kabupaten Karawang, ada 14 perusahaan yang tutup. 1.275 orang terkena PHK dan lebih dari 50.000 tenaga kerja dirumahkan. Dari total tenaga kerja 378.000 orang. Sektor inilah yang menjadi penyumbang di Kabupaten Karawang dari sumber penerimaan dari sumber non pajak. Terkait dengan ini, marilah kita bahas berikut ini. Sahabat, sebagaimana saya sampaikan di awal, saya akan membahas teori manajemen keuangan sektor publik yang dikaitkan dengan kondisi penerimaan negara di masa pandemi COVID-19 sebagai salah satu mata kuliah di Setiami di bawah bimbingan Dr. Arif Hadianto. Saat ini negara kita sedang dihadapkan dengan dua permasalahan besar yang penyelesaiannya sangat rumit dan krusial, sehingga pemerintah perlu menaruh perhatian yang besar dan keseriusan dalam menyelesaikan kedua permasalahan tersebut. Dua masalah tersebut adalah: pertama, masalah perekonomian negara di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kedua, menghentikan penyebaran COVID-19 dengan meminimalisir jumlah korban terpapar COVID-19. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah, dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini adalah dengan memberlakukan PSBB dengan hidup dalam tatanan baru yang mengedepankan protokol kesehatan. Di sisi lain, pemerintah juga sedang berupaya untuk menormalkan perekonomian negara yang saat ini makin terpuruk. Salah satunya adalah mengesahkan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Karena selama ini mengalami kemerosotan daya beli masyarakat, juga termasuk penerimaan negara, baik yang bersumber dari pajak terlebih dari sumber non pajak. Mudah-mudahan dengan dibentuknya Perpres tersebut, percepatan pemulihan perekonomian nasional cepat terwujud, sehingga dengan tertangannya wabah COVID-19, sumber-sumber penerimaan negara kembali normal, lebih bagus lagi mengalami peningkatan. Sahabat, terkait dengan penerimaan negara yang akan dibahas di sini adalah penerimaan negara bukan pajak atau disingkat PNBP. Kenapa saya harus membahas secara spesifik penerimaan negara ini? Karena jenis penerimaan negara non pajak adalah termasuk kelompok yang sumbernya mudah berubah-ubah karena dipengaruhi oleh faktor eksternal, misalnya dalam kondisi COVID-19 ini. Namun sebelumnya, alangkah eloknya kalau kita pahami tentang pengertian penerimaan negara, jenis penerimaan negara, dan sumber penerimaan negara yang dianut di negara Indonesia. Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi dua jenis, yaitu penerimaan negara dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak. Yang disebut penerimaan negara bukan pajak adalah atau disingkat PNBP. Penerimaan negara tidaklah sama dengan pendapatan negara. Kalau penerimaan negara adalah semua uang yang masuk pada kas negara, sedangkan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Menurut Undang-Undang
nomor 20 tahun 1997 tentang penerimaan negara bukan pajak atau PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Dalam undang-undang tersebut, kelompok PNBP meliputi 1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah. 2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam. 3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. 4. Penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah. 5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan yang berasal dari pengenaan denda administrasi. 6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah. 7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Materi saya mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari virus COVID-19. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.